Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk hidup sampai dengan pada hari ini. Itu semata-mata adalah berkat kasih karunia Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Engkau sangat baik, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memampukan kami menerima firman Tuhan, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu, dan kami akan menjadi pelaku firman yang setia. Kami sambut firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan baca dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Galati 5 ayat 25. Galati 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya akan mengulang membacanya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu seumpama kita tidak bisa melihat wujud fisik angin, sebab angin itu tidak terlihat, saudara. Namun kita dapat mengetahui ada atau tidaknya angin berdasarkan efek yang dihasilkan oleh angin itu. Misalnya kita sedang mengalami gerah atau sumuk, dalam bahasa Jawanya, ya, badan keringatan, ya, maka kita akan mencari kipas angin dan kita merasakan udara yang sejuk dari hasil efek kipas angin tadi. Efek yang lain misalnya adalah rumput yang bergoyang, dahan yang berguncang, atau air yang bergelombang. Itu menunjukkan bahwa adanya angin, keberadaan angin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mirip seperti itu. Roh Kudus tidak kelihatan, namun kita mengetahui keberadaannya di dalam diri seseorang dari efek yang dihasilkannya dari dalam diri orang tersebut. Dan salah satu efek kehadiran Roh Kudus adalah adanya buah roh yang dihasilkan pada diri seseorang tersebut. Buah roh adalah hasil ketundukan dan ketaatan seseorang kepada pimpinan dari Roh Kudus. Berbeda dari rumput tadi, atau dahan atau air yang pasif bergerak ketika ditiup oleh angin. Kita, saudaraku, perlu terlibat aktif untuk tunduk dan mengikuti kemauan Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam bacaan Alkitab, dalam ayat yang ke-16, ya, Rasul Paulus memberikan perintah, hiduplah oleh Roh. Roh Kudus tidak merasuki kita dan mengontrol kita secara paksa, saudaraku. Melainkan Roh Kudus mendiami kita tanpa meniadakan intelektual, emosi, dan kemauan kita. Mengikuti pimpinan Roh Kudus berarti, saudaraku, secara sadar dan sukarela memutuskan untuk meninggalkan hawa nafsu
dan perbuatan daging, serta mengejar kekudusan dan kebenaran. Kita bisa membaca Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 21. Semakin kita secara sadar dan sukarela mengikuti pimpinan Roh Kudus, buah Roh akan semakin nyata di dalam hidup kita. Apakah saudaraku, hidup kita semakin bercirikan kasih, bercirikan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Ini adalah satu pertanyaan, karena itu adalah efek, dampak dari orang yang dipimpin daripada Roh Kudus. Atau apakah ada perbuatan daging tertentu dalam daftar yang ditulis Rasul Paulus yang harus kita tinggalkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa Roh Kudus tidak serta-merta akan membuat orang hanya pasif saja ketika Roh Kudus memimpin kehidupan orang tersebut. Bagaimana orang yang dipimpin Roh Kudus itu secara aktif mengikuti kehendak-Nya dan menghasilkan dampak sesuai dengan buah-buah roh yang dihasilkan. Ya Bapa, ya Roh Kudus, pimpinlah kami. Kami akan terus mengikut apa yang Tuhan mau dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, dan kami akan jalani sesuai dengan kehendak dan firman-Mu menurut pimpinan daripada Roh Kudus-Mu. Tuntun kami, sertai kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari. Haleluya. Amin.